Bagaimana kalau buat gembira istri? Oh, apalagi ya. Membuat gembira suami, Masya Allah. Iya. Makanya ada pisang namanya pisang apa? Masya Allah. Udah pernah lihat belum pisang Masya Allah? Belum? Ya, dulu ada di depan rumah situ. Pisangnya gede banget itu. Ini, segini pisang. Nah, namanya pisang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a hudah. Allahumma alif 'ala al-khairi qulubana wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Para sesepuh, para asatid, kaum muslimin, kaum muslimat, para santri semuanya yang saya cintai. Alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik, atas segala karunia, atas segala anugerah yang telah diberikannya kepada kita sekalian, di mana pagi ini kita mendapatkan kemudahan dari Allah untuk bersama-sama melanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Arba'un fi Asbabil Maghfirah, 40 sebab-sebab ampunan. Tentunya setiap kita menginginkan agar kesalahan yang pernah terjadi, dosa yang pernah kita lakukan, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika orang telah diampuni dosanya, maka Allah tidak memberikan sanksi atas dosa yang pernah dilakukannya itu. Allah tutupi dan Allah tidak menyiksanya atas dosa yang dilakukan tersebut. Karenanya kita semua tanpa kecuali berhajat, membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita diperintahkan untuk bersegera, bercepat-cepat menuju ampunan Allah. Hingga Allah firmankan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu sekalian menuju ampunan dari Tuhanmu dan menuju surga. Kita sudah baca dari 1 sampai yang keempat dari sebab-sebab ampunan itu, dan sekarang kita masuk al-khamisu, yang kelima. Kita masuk al-khamisu, sebab yang kelima. Di antara sebab yang mendatangkan ampunan Allah, yaitu sebab yang kelima, al-khamisu, adalah birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua artinya kita berbuat ihsan kepada mereka, berbuat baik kepada mereka. Kita muliakan, kalau dipanggil kita segera datang. Kalau orang tua kita perlu bantuan, kita segera bantu. Keperluannya kita urus. Kita sambung sanak familinya. Diperintah orang tua segera laksanakan, sepanjang perintah itu bukan perbuatan maksiat. Ini masuk dalam birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua.
Apa dalilnya bahwa berbakti kepada kedua orang tua atau yang dikenal dengan birrul walidain itu menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah? Wad dalilu, dalilnya adalah ma ruwiya, apa yang diriwayatkan, maksudnya hadis. Hadis yang diriwayatkan Ani bin Umar, dari Ibnu Umar. Siapa namanya Ibnu Umar? Abdullah bin Umar. Anna rajulan atan nabiyya, sesungguhnya seorang laki-laki ata datang an-nabiyya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang datang kepada Nabi, faqala, lalu berkata, maksudnya di sini bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, inni asabtu dzanban aziman. Ini sesungguhnya saya asabtu telah melakukan dzanban, dosa, aziman, besar. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah melakukan dosa besar. Rasul tidak perlu bertanya, apa dosa besarmu? Rasul juga tidak perlu bertanya, gimana ceritanya, cara melaksanakannya gimana? Enggak. Terus setelah memberikan informasi bahwa sesungguhnya saya telah melakukan dosa besar, pertanyaannya, fahal li min taubatin, fahal maka apakah, li bagi saya, min taubatin ada taubat, apakah ada taubat untuk saya? Sesungguhnya saya telah melakukan dosa besar, maka adakah taubat untuk saya? Qala, Rasul menjawab. Jawaban beliau bukan ada atau tidak. Karena yang namanya pintu taubat itu selalu terbuka. Kapan saja. Selagi matahari belum terbit dari barat, selagi nyawa belum sampai di kerongkongan, selagi itu pula masih ada kesempatan untuk taubat. Makanya ketika dia bertanya, apakah ada taubat bagi saya? Masihkah ada kesempatan bagi saya untuk bertaubat? Atau kalau saya bertaubat, apakah diterima? Bagaimana caranya agar dosa besar saya itu diampuni oleh Allah? Ini pertanyaannya. Qala, beliau bersabda, menjawab, hal laka min ummin, hal apakah laka engkau punya, min ummin ibu. Maksudnya, apakah ibumu masih hidup? Karena setiap orang pasti punya ibu. Ada yang gak punya ibu? Karena kita semua lahir dari rahim ibu kita. Maka pertanyaan Nabi ini, apakah engkau memiliki ibu? Maksudnya ibu kamu masih ada bersama kamu? Qala, ia menjawab, la, tidak. Berarti ibunya sudah wafat. La, tidak. Ibunya sudah wafat. Qala, beliau bersabda lagi, hal laka min khalatin, hal apakah laka engkau punya min khalatin bibi.
Khalah itu bibi dari jalur ibu. Bahasa Arabnya khalah. Kalau bibi dari jalur ayah, bahasa Arabnya ammah. Ammah. Kalau bahasa kita bibi, gitu aja ya. Yang dibedakan antara adiknya ibu atau kakaknya ibu. Bule atau bude. Ya, Pak Le atau Pak D. Hal laka min khalah? Apakah engkau punya bibi? Bibi dari jalur ibu. Qala, ia menjawab, na'am, ya. Kalau bibi masih ada. Qala, beliau bersabda, fabirraha. Fabirraha. Maka berbaktilah engkau kepadanya. Fabirraha, maka berbaktilah engkau kepadanya. Sahih, hadis ini sahih. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi ketika seorang sahabat ini pertama ia melaporkan telah melakukan dosa besar, yang kedua ia bertanya, adakah kesempatan baginya untuk bertaubat? Maka kemudian Rasul memberi jalan, memberi jawaban agar dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan, "Ibu masih ada?" Udah nggak ada. "Masih ada bibi?" "Ada ya Rasulullah." "Kalau begitu berbaktilah engkau kepadanya." Dari sini kita memahami bahwa berbakti kepada ibu, kalau ibu sudah meninggal dunia, berbakti kepada bibi, ini menjadi sebab dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosa itu termasuk dzanban aziman, dosa yang besar. Maka yang punya ibu jangan sia-siakan kesempatan untuk berbakti sebaik-baiknya kepada ibu kita. Yang punya ayah berbakti kepada ayahnya. Yang punya bibi berbakti kepada bibinya. Kenapa? Karena bibi itu kedudukannya setingkat dengan ibu. Itu yang disebutkan dalam hadis berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-khalatu bimanzilatil ummi. Al-khalatu bibi, saudara perempuan ibu, bimanzilatil ummi, itu sekedudukan dengan ibu. Bimanzilatil ummi, sekedudukan dengan ibu. Makanya bibi itu biasanya kalau terhadap anak atau keponakan dari jalur ibunya itu perhatiannya seperti ibunya sendiri. Iya. Dan saya merasakan dalam keluarga. Ibunya anak-anak meninggal, kemudian nikah dengan saudaranya ibunya anak-anak, akhirnya melahirkan anak-anak juga. Terhadap anak-anak yang sudah lahir sebelumnya kayak anaknya sendiri. Bimanzilatil bibi itu kedudukannya seperti ibu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sahihun rawahul Bukhari. Jadi kesimpulan dari sebab yang kelima adalah bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu menjadi sebab dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, kalau ibu sudah meninggal apakah sudah putus kesempatan untuk berbakti? Masih ada kesempatan berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Tapi bibi atau famili dari ibu sambung juga. Itu maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kewajiban berbakti kepada almarhumah, kepada ayah almarhum tetap wajib. Dan ini pula pernah ditanyakan oleh Nabi oleh seorang sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang tua sudah meninggal, masih ada kesempatan saya untuk berbakti? Kata Nabi, ya. Caranya gimana? Mendoakannya, memohonkan ampunan untuknya, bersedekah
untuknya. Kemudian menyambung sanak familinya. Ya. Meluluskan janji yang pernah diucapkan oleh mereka. Luluskan apa yang menjadi janjinya, dan itu adalah janji yang baik. Ini yang kelima. Sebab yang keenam, al-afwu an zallatin nasi. Al-afwu memaafkan, an zallatin nasi kesalahan-kesalahan orang. Memaafkan kesalahan-kesalahan orang. Siapa yang ingin kesalahan-kesalahannya diampunkan oleh Allah, maka maafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Jadi Allah memberikan balasan kepada hambanya sesuai dengan yang diperbuat oleh hambanya itu sendiri. Sehingga ada ungkapan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sejenis dengan amal perbuatan kita. Kalau kita suka memaafkan orang, Allah membalas kita dengan cara Allah memaafkan kita dosa-dosa kita. Kalau kita memudahkan urusan orang, Allah akan membalas kita dengan cara memudahkan urusan-urusan kita. Kita menolong orang, Allah akan membalas kepada kita dengan cara Allah menolong kita. Balasan sesuai dengan jenis amal yang kita perbuat. Makanya ayat mengatakan in ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, sejatinya kalian berbuat baik kepada diri kalian sendiri. Wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat buruk, sejatinya kalian juga telah berbuat buruk kepada diri kalian sendiri. Memaafkan orang berarti telah berbuat baik kepada diri sendiri. Karena diri sendiri ini akan dimaafkan oleh Allah atas dosa-dosanya. Apa dalilnya bahwa memaafkan kesalahan-kesalahan orang itu menjadi sebab Allah berikan ampunan kepada orang yang memaafkan itu? Wad dalilu, dalilnya adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, irhamu turhamu waghfiru yaghfirillahu lakum. Sahihun rawahu Ahmad. Irhamu, sayangilah. Maksudnya sayangilah oleh kalian. Bersikaplah dengan sikap kasih sayang. Irhamu, berikanlah kasih sayang. Kasih sayang kepada orang yang dekat, kasih sayang kepada orang yang jauh, menyayangi sesama makhluk Allah. Irhamu, sayangilah. Turhamu, maka kalian disayangi. Disayang oleh Allah. Ini tadi balasan sejenis dengan amal yang kita perbuat. Menyayangi orang, kita disayang Allah. Irhamu turhamu, sayangilah maka kalian disayangi. Waghfiru, maafkanlah atau berikanlah ampunan. Waghfiru, dan maafkanlah. Maafkanlah orang lain. Berikanlah ampunan atas kesalahan orang lain. Waghfiru yaghfirillahu lakum, maka Allah memberikan ampunan kepada kalian. Yaghfir, maka mengampuni. Siapa? Allahu, Allah. Lakum, untuk kalian. Jadi ighfiru waghfiru yaghfirillahu lakum. Berikanlah ampunan, niscaya Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Kalau begitu, memaafkan orang itu yang enak siapa? Orang salah sama kita, kita maafin dia. Yang enak kita apa dia? Kita. Ada jawaban yang lain? Enak di dia dong. Gitu ya. Udah salah, udah mitnah ini dan itu, dia maafin aja.
Enak dia. Tadi ada yang jawab enak di kita. Yang menjawab enak di kita jelas ini ayatnya, apa hadisnya? Bahwa dengan memaafkan maka kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Siapa yang membutuhkan maaf? Siapa yang membutuhkan ampunan? Kita membutuhkan. Dia membutuhkan maaf kita, ya. Tapi jangan lupa, kita juga membutuhkan maaf dari Allah. Kebutuhan kita terhadap maaf dari Allah lebih besar dibanding kebutuhan dia terhadap maaf dari kita. Dia ingin kita maafkan, ya. Tapi kita lebih ingin lagi dimaafkan oleh Allah atas dosa-dosa kita yang lampau. Oleh sebab itu, yang lebih berkepentingan untuk mendapatkan maaf adalah kita sebelum orang yang kita maafkan. Karena dengan memaafkannya, maka dosa kita dimaafkan atau diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang berbuat buruk kepada kita, kemudian dibalas dengan keburukan yang sama, ngono kuwe wis omyoan. Tunggale wis akeh. Membalas keburukan dengan keburukan yang macam itu udah banyak yang melakukan. Bahkan kadang diperlakukan buruk kemudian membalas dengan keburukan yang lebih buruk lagi. Yang kayak gitu udah banyak yang melakukan. Karena jumlahnya sudah banyak, nggak usah ditambah lagi. Jumlahnya udah banyak, nggak usah ditambah, udah banyak. Yang masih sedikit itu adalah mau memaafkan orang lain, membalas keburukan dengan kebaikan, itu yang masih sedikit. Nah, ini yang perlu diperbanyak jumlahnya. Semoga kita semua termasuk yang memperbanyak jumlah ini. Maka jadilah seperti bukit. Bukit itu mungkin tidak begitu tinggi, tapi dilemparin batu. Orang lemparin batu ke bukit. 1, 2, 3. Saking emosinya kepada bukit itu, bukan hanya dilempari batu, bawa truk isinya batu. Ya, kemudian ditimpukkan ke bukit tersebut. Apa yang terjadi pada bukit itu? Tambah rendah apa tambah tinggi? Tambah tinggi. Membuat bukit itu tambah kokoh, membuat bukit itu tambah tinggi. Ya, jadi di situ ada pohon mangga tuh depan. Tapi kebanyakan daunnya kemarin lagi dipotong. Ya, biasanya buahnya banyak. Itu pohon mangga depan masjid, buahnya banyak. Kalau lagi musim buah. Ya, itu kalau ada anak ngelemparin buah pakai batu, balas juga dia. Balasnya pakai apa? Pakai apa Pak Harun? Pakai buah. Iya kan? Balas, wah, gitu batu. Kena buah. Akhirnya, lo ngelemparin gue ya? Iya. Ya deh, gue balas lempar deh. Ngelemparnya buah. Canggih gak? Cakep. Ini kadang lemparnya gak pakai batu. Wah, kesuwen pakai batu. Kadang kena, kadang enggak. Awas. Ya, digampar lo, gitu kan bahasa Betawinya. Pakai apa? Pakai kayu. Wah, dibukulin begitu. Ya. Apa yang dibalas? Apa balasannya? Balasannya, ya udah deh nih. Makin banyak itu. Mangga yang diturunin, betul nggak? Makin banyak dia lempar, makin banyak pula mangga yang dia turunkan, diberikan. Idfa' billati iya ahsan. Tolaklah, balaslah dengan cara yang lebih baik. Makanya nasihat ulama, kunu linnasi kasyajar yarmunahu bil hajar wa yarmihim bis samar. Jadilah kalian macam pohon yang berbuah. Orang-orang melemparinya dengan batu, ia membalasnya dengan lemparan buah. Jadi memaafkan kesalahan orang itu menjadi sebab dosa-dosa orang yang memaafkan tersebut
diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama, waghfiru yaghfirillahu lakum. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Wa qauluhu, dan sabda Nabi, man la yarham la yurham. Ini udah hafal semuanya. Yang belum hafal biasanya lanjutannya. Gimana lanjutannya? Nah, ini ada di sini. Ada. Wa man la yaghfir la yughfar lahu. Man la yarham la yurham. Wa man la yaghfir la yughfar lahu. Rawahu sahih rawahu Ahmad. Artinya apa? Man, siapa, la yarham, yang tidak menyayangi, tidak memberikan kasih sayang, la yurham, maka dia tidak disayangi. Siapa yang tidak menyayangi sesama, Allah tidak menyayanginya. Allah tidak memberikan rahmat kepadanya. Man la yarham la yurham. Wa man la yaghfir, dan siapa yang tidak memaafkan, la yughfar lahu, maka tidak dimaafkan untuknya. Orang yang tidak mau memaafkan, ia tidak diberi maaf. Orang yang tidak mau mengampuni orang lain, dia tidak diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Tuh. Jadi ada dosa-dosa kita yang diampuni oleh Allah bukan karena istighfar, bukan karena taubat, tapi karena kita mengampuni orang lain, karena kita memaafkan orang lain. Kalau begitu, memperbanyak memaafkan orang atau mempersedikit memaafkan orang enaknya? Enaknya memperbanyak memaafkan orang lain. Ya. Lebih baik jadi peramah, salah sedikit maafkan. Ini lagunya Pak Harun. Kalau orang jadi peramah, gimana? Kawan banyak rezeki mudah. Nah. Ini kalau anak milenial ini nggak tahu ini. Ini lagu apaan? Ini kapan ini? Iya. Tapi itu ada pesan yang bagus di sana. Memaafkan orang lain. Jadi kalau kita maafkan dia, kita dapat apa? Dapat maaf dari Allah. Maaf dari Allah itu lebih mahal daripada maaf kita terhadapnya. Sehingga kita yang lebih membutuhkan untuk memaafkan orang daripada kebutuhan orang itu untuk kita maafkan. Masya Allah. Kalau kita pernah salah, dimaafin seneng nggak? Kita pernah salah sama orang, kita minta maaf dan dia mau memaafkan, ya, bagaimana perasaan kita? Kita senang. Kita senang. Sebagaimana kita senang dimaafkan, buatlah orang senang dengan cara kita memaafkannya. Maka kita akan dibuat senang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kelima, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang keenam, memaafkan kesalahan orang. Ini menjadi sebab ampunan. As-sabi'u, yang ketujuh. Yang ketujuh, imatatul adza, menyingkirkan gangguan. Bukan malah menimbulkan gangguan. Menyingkirkan gangguan. Gangguan dari mana? Dari mana saja. Dari jalan yang dilintasi orang, dari tempat-tempat umum yang bisa membahayakan orang. Gangguan itu kita singkirkan. Menyingkirkan gangguan agar orang tidak terkena gangguan tersebut, ini menjadi amalan yang menyebabkan ampunan Allah diberikan kepadanya. Wa dalilu qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, bainama rajulun yamshi bi tariqin. Bainama, ketika, ya, rajulun, seorang laki-laki,
Yamshi berjalan. Ketika ada orang sedang berjalan. Bi tariqin, di satu jalan. Ya. Alhamdulillah jalan pesantren baru. Dicor. Ya, masih fresh from the oven. From the oven. Ya. Ini usulan dari salah seorang anggota DPR. Ya. Supaya tolong diperhatikan ini. Orang-orang yang ngaji biar nggak kesulitan. Nah, ini melapangkan jalan ini. Melapangkan jalan. Ini termasuk juga bagian dari menyingkirkan gangguan dari jalan. Yang tadinya gerjol segala macam. Kadang kepleset. Ya. Karena kerikil-kerikil ini belakang masih ini. Ya. Ya, semoga yang bisa berakibat naik motor kadang pleset jatuh. Semoga bisa diatasi. Bainama rajulun yamshi, ketika ada seorang yang berjalan bitarikin, di satu jalan, wajada, ia mendapati ghusna syaukin. Ia mendapati ghusna syaukin. Ya. Cabang dengan ranting beda ya. Kalau cabang lebih gede ya, kalau ranting kecil. Ya. Ghusna syaukin, ini cabang berduri. Maksudnya cabang pohon berduri. Ada di situ menghalangi jalan. Atau berada di jalan. Alat tariqi, di jalan. Ia mendapati cabang berduri alat tariqi, di jalan. Fa'akharahu, lalu ia menyingkirkannya. Akhara, mengakhirkan. Maksudnya di sini menyingkirkan. Fa'akhara, maka ia menyingkirkan hu, ia. Jadi cabang yang berduri tadi dia singkirkan dari jalan. Terus apa balasannya? Fasyakarallahu, maka Allah berterima kasih. Loh, Allah berterima kasih? Ya. Walaupun bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan hambanya. Fasyakarallahu, maka Allah berterima kasih lahu, kepadanya. Maka Allah berterima kasih lahu, kepadanya. Faghafara, lalu Allah memberikan ampunan lahu, untuknya. Apa amalannya? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Makanya kalau ada apa-apa yang bisa berdampak, ini bisa membahayakan orang, bisa mengganggu orang, kita singkirkan, kita mendapatkan seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Allah akan berterima kasih kepada kita, dan Allah memberikan ampunan kepada kita. Dan kita sangat membutuhkan ampunan Allah itu. Sahihun rawahu Muslim, ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jemaah sekalian, ini sebab yang ke-7 di antara sebab-sebab yang mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyingkirkan gangguan. Maka di antara wujud akhlak mulia itu kaful adza, menahan diri tidak menjadi gangguan bagi orang lain. Kalau gangguan itu ada, ia menyingkirkannya. Ini akhlak mulia. Dan akhlak mulia ini berbalas apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini, di samping ini kaitannya dengan ampunan Allah, ini juga menerangkan tentang salah satu di antara nama Allah adalah Asy-Syakur. Allah itu yang maha berterima kasih. Allah itu yang maha berterima kasih. Maka di antara maha terima kasihnya Allah adalah kalau kita berbuat baik, Allah terima kasih, balasnya tidak sama dengan yang kita buat. Ya.
Kalau kita hidup bertetangga, ini kadang kan tetangga ngasih kolak gitu ya. Besok kita ngasih apa? Singkong goreng, ya kurang lebihnya sama lah. Sama. Kalau Allah Subhanahu wa taala membalas, karena Allah Maha terima kasih, membalasnya paling tidak 10 kali lipat, itu minimal. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa berbuat baik, ya, jaa datang bil hasanati dengan kebaikan, maksudnya melakukan amal kebaikan, falahu asyru amsalihha, dia mendapatkan 10 kali lipatnya. Itu minimal. Menunjukkan bahwa Allah itu asyakur, Maha terima kasih. Maka amal tampaknya sedikit tapi ikhlas dia lakukannya dengan ihsan, Allah melipat gandakannya. Karena Allah asyakur. Allah lipat gandakan sampai 70 kali lipat, sampai 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan kepada siapa yang dikehendakinya lebih dari 700 kali lipat. Seperti amalan puasa. Amalan puasa itu balasannya berapa? 700 kali lipat? Enggak. Rahasia. Rahasia. Lebih dari itu. Supaya nanti menjadi surprise. Saat di akhirat, ya Allah, ini pahala banyak banget. Ini nikmat banyak banget. Dari mana? Puasa. Kalau begitu saya pengen banyak puasa, ya Allah. Ya, udah lewat. Dulu kan di dunia banyak kesempatan puasa. Senin, Kamis disiapin sama Bude. Untuk apa? Untuk puasa Senin. Kamis disiapin pula sahurnya sama Bude di pesantren ini untuk puasa hari Kamis. Tapi ada sebagian santri yang sahurnya pagi. Iya. Sahurnya pagi. Ada yang saya lihat, kalau yang putri kan makannya di depan apa? Ngambil nasinya depan rumah. Jangan oh, sarapan ya, Mbak. Ya, Ustaz. Nah, kadang kita keliling ke dapur sebelah sini, sahur ya, ya sahur. Enggak wajib ya, tapi kalau ingin mendapatkan balasan terbaik, ini subhanallah, ini kesempatan masa. Kita tambah satu lagi pendek. Ats-tsaminu ke-8 idkhalus sururi. Idkhalus surur. Idkhal itu memasukkan. As-surur kegembiraan, maksudnya menggembirakan orang. Bikin orang gembira. Ya. Gawe bunga wong liya. Nah. Bagaimana kalau buat gembira istri? Oh, apalagi. Ya. Membuat gembira suami, Masya Allah. Iya. Makanya ada pisang namanya pisang apa? Masya Allah. Udah pernah lihat belum pisang Masya Allah? Belum? Ya, dulu ada di depan rumah situ. Pisangnya gede banget itu. Segini pisang. Nah, namanya pisang Masya Allah. Saya tahunya juga ada yang datang seperti itu. Pak Ustadz, ini pisang gede-gede banget ini. Oh, pisang Masya Allah ini, katanya. Ya, pisang Masya Allah. Yang ngomong udah meninggal. Iya. Ya, pisang Masya Allah. Jadi idkhalus surur, menggembirakan orang. Idkhal memasukkan as-surur kegembiraan. Membuat orang gembira, membuat orang senang, membuat orang bahagia. Membahagiakan orang jangan dikira itu enak di dia, jangan dikira. Semakin kita banyak menggembirakan orang, semakin kita banyak membahagiakan orang, kita semakin gembira dan bahagia. Itu rahasia amal saleh. Rahasia amal saleh, rahasia berbuat baik kepada orang lain, itu membuat jiwa ini menjadi lapang, jiwa ini menjadi gembira, jiwa ini menjadi bahagia. Jadi kalau orang ingin bahagia, seluas-luasnya bahagiakan sesama. Itulah orang yang paling bahagia. Gitu. Tapi coba berbuat jahat kepada sebanyak-banyaknya orang. Ini apa namanya? Mau sekolah mamanya nyari baju ini segala macam. Loh, bajunya sama. Dipakai orang. Bikin gembira apa bikin susah? Mentang-mentang nggak ada namanya. Pakai. Begitu yang punya mau pakai bingung. Mau pakai apa namanya? Loh, mana ini sabuknya? Tak ada. Ya. Dipinjam orang, tapi pinjamnya nggak bilang. Pinjam apa namanya itu? Khosab itu, bukan pinjam namanya. Ya, hak-hak sesama jaga.
Hak sesama itu jaga dengan baik. Jangan ngambil hak orang lain, ya, karena itu urusannya panjang di akhirat. Urusannya panjang di akhirat. Ya, walaupun kita memberi kemudahan kepada saudara kita, bukan berarti kemudian kita menyepelekan tentang bagaimana pemeliharaan terhadap hak orang lain. Apa dalilnya bahwa menggembirakan orang itu menjadi sebab yang mendatangkan ampunan Allah? Wa dalilu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, inna min mujibatil maghfirati idkhalas sururi ala akhikal muslimi. Inna sesungguhnya min di antara, ya, inna sesungguhnya min di antara mujibati yang mendatangkan. Mujibat itu hal-hal yang mendatangkan. Al maghfirati ampunan. Di antara sesungguhnya di antara hal-hal yang mendatangkan ampunan adalah idkhalas sururi, memasukkan kegembiraan, maksudnya menggembirakan, ala akhika, kepada saudara kamu, al muslimi, sesama muslim. Menggembirakan saudara muslim. Ini jangan sampai uring-uringan terus sama saudara muslim. Ini masalah yang satu pakai kunut, yang satu nggak pakai kunut. Apa namanya? Pegatan. Apa pegatan? Yang satu apa namanya? Milih partai yang warnanya oranye. Kemudian yang satu milih partai yang warnanya apa namanya? Oranye muda atau oranye tua, ada. Atau warna hitam atau warna apa? Kemudian nggak saling tegur, ya, nggak saling tegur, jangan sampai, ya, tetap jaga ukhuwah, gitu. Jadi sesungguhnya di antara hal-hal yang mendatangkan ampunan, ya, ampunan di sini adalah ampunan Allah, adalah idkhalas surur, menggembirakan saudara kamu sesama muslim. Ini kadang sesama muslim sengitnya banget gitu. Terhadap non-muslim ramah banget, ya. Ada sebagian orang macam itu. Padahal kita diperintahkan ada ukhuwah Islamiyah. Yang non-muslim ada sesama anak manusia. Kita nggak boleh saling zalim pula. Jangankan kepada manusia, kepada binatang, kepada hewan saja kita nggak boleh berlaku zalim. Bahkan kalau kita motong ayam, motong apa? Kata Nabi Muhammad SAW, fal yuhidda syafratahu, supaya buat tajam itu apa namanya, pesonya, gamannya itu dibuat tajam. Wal yurih dzabihatahu, buat hewan yang disembelih itu terasa nyaman, tidak merasakan sakit. Sebab apa namanya, kalau itu terpotong dengan baik, tepat set, itu darah langsung yang mau dikirim ke otak langsung terputus sehingga tidak merasakan sakit. Tidak merasakan sakit. Itu diantara hikmahnya. Di samping darah itu adalah tempat berbagai macam penyakit supaya apa? Supaya keluar semuanya sehingga sehat makanan yang kita konsumsi. Jemaah sekalian, ini alhamdulillah kita dapat berapa? Dapat 4 ini, banyak ini. Jadi apa sebab ampunan? 1, yang kelima tadi, berbakti kepada kedua orang tua. Maka berbaktilah kepada orang tua kita agar kita diampunkan oleh Allah dosa-dosa kita. Yang kedua, atau yang keenam, memaafkan kesalahan orang. Jadi kita enak kalau maafin orang, karena kita dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah maafin nggak kepikiran, karena sudah nggak kepikiran, lapang dada. Nah, itu nikmat pula. Nggak semua orang mendapatkan nikmat ini. Berikutnya, menyingkirkan gangguan dari jalan. Iya, ini ada pohon daun kulit pisang. Ini orang bisa kepleset, ambil. Sampah berserakan, kita pungut sebagiannya kalau tidak bisa semuanya. Karena itu juga mengganggu pandangan mata. Mengupayakan lingkungan kita bersih, depan asrama, di dalam asrama, lorong asrama, bersihkan. Sebab kalau kotor itu menimbulkan gangguan.
Ya. Maka siapa yang menimbulkan gangguan, ini jauh dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang ke-8 dari bahasan kita pagi ini adalah menggembirakan orang lain. Semoga bermanfaat. Semoga sebab-sebab ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang bisa mengaksesnya, menjadi orang-orang yang bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.